wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muhasabah ya. Kita akan membahas tentang muhasabah. Apa muhasabah itu? Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyatun Nufus menjelaskan tentang muhasabah yaitu sebagai berikut. Wa ilaju istila'in nafsil ammarah ala qalbil mu'mini muhasabatuha wa mukhalifatuha. Kama ruwiya al-Imam Ahmad, al-kayyisu man dana nafsahu wa amala lamma ba'dal mauti wal ajiz man atba'a nafsahu hawahan wa tamanna 'ala Allah wa dana nafsahu ay hasibuha. Jadi atau muhasabah atau introspeksi itu merupakan perbaikan atau introspeksi nafsu amarah. Nafsu amarah pada hati seorang mukmin ala qalbil mu'mini adalah dengan bermuhasabah atau mukhalafah. Apa itu muhasabah? Muhasabah intinya introspeksi ya, introspeksi. Sedangkan mukhalafah di sini yaitu maknanya itu melawan nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang jelek pada seorang mukmin. Jadi muhasabah merupakan upaya introspeksi diri seorang mukmin terhadap apa yang selama ini melekat pada dirinya dan melawan nafsu amarah. Nafsu amarah itu lawannya nafsu mutmainnah, seperti itu. Ini dalam kitab Dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid. Kemudian tadi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Kama ruwiya al-Imam Ahmad ya. Orang yang pintar, al-kayyis, orang pintar atau orang yang cerdas atau yang bijaksana, yaitu orang yang dekat dengan dirinya, yang dekat dirinya sendiri dan beramal untuk akhirat ya. Wa amala lamma ba'dal mauti, beramal untuk akhirat. Sementara orang yang lemah itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, wadana nafsahu di sini berarti maknanya ayhasibuha, yaitu orang yang selalu bermuhasabah. Wa qala al-Hasan al-mu'minu qawwamun ala nafsihi yuhasabu nafsahullah wa innama khafal hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasibu anfusahum fid dunya wa innama syaqqal hisab yaumal qiyamah ala qaumin ya akhidhu hadzal amr ala ghairi muhasabah ya. Wa qala al-Hasan ya, Imam al-Hasan berkata al-mu'minu qawwamun ala nafsihi, orang yang beriman ya. Orang yang beriman adalah orang yang kuat pada nafsunya, kuat melawan hawa nafsunya ya. Yuhasabu nafsahullah, bermuhasabah kepada Allah, bermuhasabah, introspeksi apa yang selama ini dia lakukan. Wa innama khafal hisab yaumal qiyamah ala qaumin ya. Sesungguhnya hisab yang ringan pada suatu kaum pada hari kiamat nanti adalah hasibu anfusahum fid dunya, orang yang selalu bermuhasabah atau mengintrospeksi dirinya di dunia. Jadi nanti di akhirat ada yaumul hisab ya. Hisab yang ringan yaitu bagi suatu kaum, yaitu kaum atau orang yang selalu bermuhasabah ya, atau mengintrospeksi dirinya di dunia. Wa inna masyaqqal hisab yaumal qiyamah ya, dan hisab yang berat pada hari kiamat ala qaumin
pada suatu kaum, yaitu akhadhu hadal amr, yaitu kaum atau kaum yang mengambil suatu keputusan akhadhu hadal amr ana ghairi muhasabah, dengan tanpa pertimbangan. Jadi hisab di dunia itu meringankan hisab di akhirat ya. Jadi orang itu kalau selalu bermuhasabah, introspeksi ya, apa yang selama ini dia lakukan, dia akan terus berusaha menjadi yang lebih baik lagi ya. Misalkan amal soleh yang baik dipertahankan, kemudian amal-amal soleh yang belum dilaksanakan dilaksanakan, terus segala perbuatan yang tidak baik yang selama ini dia lakukan, yang kurang pas, ditinggalkan, seperti itu. Jadi nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi dengan bermuhasabah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau di dalam KBBI ya, muhasabah, kita sering mendengar muhasabah, kita coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Muhasabah diartikan sebagai introspeksi atau mawas diri, yaitu peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya pada diri sendiri. Jadi muhasabah itu mawas diri atau introspeksi. Introspeksi di sini memiliki makna peninjauan, koreksi, ya, mengoreksi terhadap perbuatan, ya, kemudian sikap, kemudian kelemahan, kesalahan atau dan sebagainya yang ada pada diri sendiri. Wa muhasabatun nafsi, muhasabah sendiri itu nau'ani, ada dua macam ya. Yang pertama nau'un qabla al-amali, muhasabah sebelum terjadinya suatu perbuatan atau sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua nau'un ba'dahu, muhasabah setelah melakukan perbuatan. Amma nau'ul awal, muhasabah yang pertama yaitu fahuwa ayaqif inda awali himmihi wa iradatihi. Muhasabah yang pertama yaitu muhasabah sebelum melakukan perbuatan adalah hendaknya manusia mengenali dan mengetahui apa yang menjadi maksud dan keinginannya. Jadi sebelum melakukan suatu perbuatan itu, manusia hendaknya atau seseorang hendaknya mengenali dan mengetahui secara utuh apa yang menjadi maksud dan keinginannya. Keinginan ingin melakukan ini itu tujuannya apa? Pentingnya apa? Hal ini tentang apa misalkan? Ini itu tentang apa? Bagaimana korelasinya terhadap kehidupan? Pengaruhnya sebesar apa? Seperti itu. Intinya itu dinamakan dengan mengenali dan mengetahui secara keseluruhan apa yang menjadi maksud dan keinginannya. Inda awalihimihi wa iradatihi. Wala yubatir bil amali, ya. Dan tidak terburu-buru melakukan suatu perbuatan hatta yatabayyana lahu rajahanahu ala tarkihi. Dan tidak terburu-buru melakukan suatu perbuatan sebelum mencari kejelasannya. Jadi sebelum seseorang itu melakukan suatu perbuatan, itu tidak terburu-buru. Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu keputusan sebelum mencari kejelasannya, tabayun. Kita sering mendengar istilah tabayun. Tabayun ini mencari keabsahan atau cek dan recheck. Jadi tadi itu mengenali ya, sekaligus tabayun.
Ini hal ini tentang apa? Apakah benar? Nah, kalau memang benar, nah, baru sesuai dengan sesuai dengan apa yang diyakini seseorang itu benar, baru dia memutuskan. Wala yubadir bil amali hatta yatabayyana lahu. Tidak terburu-buru melakukan suatu perbuatan sebelum mencari kejelasannya. Wa naw'u tsani, muhasabah yang kedua adalah muhasabah setelah melakukan perbuatan. Muhasabatun nafsi ba'dal amali wa huwa salah satu anwa'in. Muhasabah setelah melakukan perbuatan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ahadaha muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha min haqqillahi ta'ala. Falan waqa'a yaqi'u walan tuqi'uha 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi wa haqqallahu fi ta'atin sittata umuri wa hiya al-ikhlas fil amal wan nasihah fi wa mutabi'atu rasul sallallahu alaihi wasallam wa syuhudu masyhadil ihsan wa syuhudu minnatallah wa syuhudu taqsirihi fihi ba'da dzalika kulluhu. Jadi muhasabah yang kedua adalah tadi ada muhasabah sebelum melakukan perbuatan atau sebelum terjadinya perbuatan. Ini muhasabah yang kedua ada muhasabah setelah melakukan perbuatan. Muhasabah setelah melakukan perbuatan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama muhasabah pada ketaatan yang berkaitan dengan hak Allah yang belum sepenuhnya seseorang itu dilakukan. Yang pertama. Kemudian seseorang itu bermuhasabah apakah seseorang tadi itu sudah melakukan ketaatan pada Allah sebagaimana yang dikehendakinya atau belum. Jadi muhasabah pada ketaatan yang berkaitan dengan hak Allah. Apa itu hak Allah itu? Bahwa sittata umuri, ada 6 perkara, yaitu yang pertama ikhlas dalam beramal. Ini bab ikhlas ini udah kemarin sempat kita bahas di bab niatnya. Kemudian nasihat karena Allah yang kedua, tadi yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua nasihat karena Allah. Yang ketiga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menampakkan kebaikan, lalu menampakkan karunia Allah, dan yang keenam adalah menampakkan apa yang menjadi kekurangan dirinya. Namanya orang muhasabah itu namanya ingin senantiasa menjadi lebih baik lagi, maka apa yang menjadi kekurangannya itu harus ditampakkan, harus disadari. Kekuranganku selama ini apa? Ini. Kalau begitu aku akan meminimalisir dengan merubahnya perlahan-lahan, menghilangkan seperti itu. Supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Asani, muhasabah yang kedua yaitu ayyuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Muhasabah yang kedua yaitu muhasabah pada diri seseorang atas segala amal perbuatan yang lebih baik bagi dirinya ditinggalkannya daripada dikerjakannya. Kemudian yang ketiga asalis ayyuha siba nafsahu ala amrin ubah lam fa'al wa hal arada bihi Allah ta'ala wa daril akhirah wa yakunu rabihan aw arada bihi dunya wa ajiluha wa yakhsiru dhalika ribh wa yafwatahu dhif bih.
Itu muhasabah atas perkara yang ketiga itu muhasabah atas perkara yang mubah, itu perkara yang mubah. Perkara yang mubah itu berarti yang boleh, yang belum dilaksanakannya. Sekarang manfaat atau faidah muhasabah. Manfaat muhasabah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 1777 ya, menjelaskan tentang keutamaan muhasabah ya, keutamaan muhasabah sebagai berikut. Amal fadilatu faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 18, wa hadhihi isyaratun ilal muhasabah ala ma madha minal a'mal. Walidzalika qala Umar radhiyallahu ta'ala an hasibu anfusahum qabla an tuhasabu wazanuha qabla an yuzanu. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengutip Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang ada di juz 28 itu ya. Surat Al-Hasyr itu di juz 28 yang mengandung keutamaan muhasabah. Jadi keutamaan muhasabah itu ada di dalam surat Al-Hasyr. Menurut Imam Al-Ghazali, surat Al-Hasyr ayat 18 tadi itu mengisyaratkan manusia untuk melakukan muhasabah atas perbuatan yang telah dilakukan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ya. Bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an, kata Imam Al-Ghazali tadi, mengajukan kita untuk melakukan muhasabah ya. Hasibu qabla an tuhasabu, hendaklah kalian melakukan muhasabah pada diri kalian sebelum kalian dihisab ya. Timbanglah perbuatan kalian sebelum ia kelak ditimbang. Ini senada dengan yang di awal saya sampaikan tadi ya. Jadi hisab di dunia, orang yang di dunia itu selalu bermuhasabah, dia nanti di akhirat akan ringan hisabnya karena udah sering bermuhasabah. Artinya apa? Seseorang dengan bermuhasabah, dia akan terus mengetahui apa yang menjadi kekurangannya, sehingga dia akan menghapusnya ya, akan menghapus apa yang menjadi kekurangannya seperti itu, apa yang menjadi kekhilafannya, apa yang menjadi kekeliruannya. Sudah tahu ini salah, ini tidak pas, ini enggak benar, maka akan dihapus. Kalau sudah dihapus berarti yang ada apa? Yang ada amal soleh yang selama ini dia kerjakan, dan kemudian dia meningkatkan lagi amal soleh untuk kemudian bekal di akhirat seperti itu. Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyatun Nufus ya, halaman 80 ya, menjelaskan tentang manfaat muhasabah, yaitu ada dua. Itla'u ala uyubi nafsi. Jadi dengan bermuhasabah itu akan dapat tampak. Uyub itu jamak dari kata aibun, yang artinya kejelekan diri seseorang itu.
Wa man lam yatla ala uyubi nafsihi lam yumkinuhu izalatahu. Jadi kalau seandainya itu aib atau kejelekan seseorang itu tidak nampak, nah bagaimana akan menghilangkannya? Lam yumkinuhu ala izalatahu. Maka tidak akan mungkin untuk dihapusnya. Mau dihapus gimana wong kejelekan itu ya tidak nampak ya. Jadi dengan bermuhasabah itu akan semakin nampak kejelekan pada kejelekan atau aib atau kejelekan pada diri sendiri itu. Kalau udah nampak nanti tinggal dihapus. Kalau udah dihapus nanti tinggal meningkatkan amal soleh yang selama ini dia lakukan, dipertahankan, apa yang belum dilakukan dilaksanakan. Misalkan yang biasanya sholat duha cuma 2 rakaat kemudian ditingkatkan menjadi 4 rakaat. Yang biasanya sehari membaca Al-Quran cuma 1 halaman ditingkatkan menjadi 2 halaman, 3 halaman dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang dilarang oleh Allah itu ditinggalkan. Itu manfaat muhasabah. Yang kedua yaitu aya'rifa haqqallah ta'ala alaihi. Dan semakin mengetahui hak-hak Allah. Hak-hak Allah pada seseorang yang itu. Jadi manfaat yang kedua akan mengetahui hak-haknya Allah. Jadi hak-haknya Allah ada berapa? 6 ya yang tadi udah dijelaskan di awal. Wa annan najah la tahsulu lahu illa bi afwillahi wa maghfiratihi wa rahmatihi. An-najah ini artinya apa? Keselamatan ya. Itu tidak akan diperoleh illa bi afwillah, kecuali dengan ampunan Allah, maghfiratihi, maghfirahnya Allah, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya Allah. Wa in man haqqahu ayyuta'a fala ya'si. Jadi dengan yang ingin menunaikan hak-haknya Allah itu hendaknya taat, fala ya'si, dan tidak bermaksiat, wa ayyadkura fala ya'sa, selalu berzikir dan tidak lupa, selalu berzikir kepada Allah dan tidak lupa, wa ayyashkura fala yakfur, selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat, tidak mengingkari nikmat yang telah Allah karuniakan kepada seorang itu. Ya. Demikian ya. Penjelasan tentang muhasabah ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.